Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah asrati jamaah muslim wa alaihi wa sallam. Khususan satu qadir jilani radhiyallahu anhu. Wa ila arwah jami kubur minal muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ya wa ya syaitan wa sunnah ila al-alim wa al-fatihah. Berdoa kami syekh. Jadi alamat Syekh Abi Sujati wa Tabi'u Syafi'i radhiyallahu anhu nafa Allah istaghfar biha wa ila hadrati Syekhina wa ila hadrati jami'an KKM Thayyiban mubarakan salamatan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullah wa ana bi bidarin amin. Kitabul aqdiyati wasyahadati. Kitabul aqdiyati utawi iki ku kitab nerangake pira-pira hukuman. Kitabul aqdiyati utawi iki ku kitab nerangake hukuman atau pengadilan atau meja hijau. Ini bagi yang mau menjadi hakim atau pengacara, ada babnya sendiri. Walaya jusulan ora wenang apa anyalia wasani sopoman. Walaya jusulan ora wenang apa anyalia wasani sopoman al-qodha ing putusan. Al-qodha ing putusan ilaman angin wong istakmalat kang amre sempurna fihi ing dalam qadha apa khamsa asyarata 15 khoslatan apane pekertine. Tidak diperbolehkan seseorang memutuskan kecuali memenuhi 15 kriteria atau syarat bisa. Artinya dalam suatu negara itu biasanya kan ada istilah yang namanya hakim atau qadhi. Kalau hakim berarti juru hukum, ahli hukum. Kalau qadhi berarti ahli keputusan, juru putus. Nah, sebenarnya sama antara hakim dengan qadhi. Kalau syarat-syarat memang ada. Nah, ini khoslatan di sini artinya seorang qadhi itu harus mempunyai kemampuan atau mempunyai dasar atau mempunyai syarat. Yang pertama adalah al-islamu, ya suci Islam.
seorang kodi itu harus beragama Islam. Ini untuk negara Islam. Kalau Indonesia itu kan bukan negara Islam. Indonesia itu negara apa? Darussalam. Darussalam itu negara yang damai. Artinya dalam 5 agama itu masuk semua. Kalau negara Islam kan berarti selain Islam dihukumi, kafir dizalimi. Nah ini kalau di negara Islam, seorang kodi atau hakim itu harus mempunyai 15 khoslatan. Yang pertama adalah Islam. Artinya orang kafir itu tidak boleh menjadi hakim, walaupun yang diputusi itu adalah orang kafir sendiri. Nah, misalnya ada kasus orang kafir dini, terus hakimnya ke orang kafir, nah itu tidak sah. Jadi orang kafir memberikan keputusan atau mengadili orang kafir itu tidak sah, apalagi mengadili orang Islam. Tidak sah, itu orang kafir. Nah, kalau untuk penguasa-penguasa zaman dahulu itu sering sekali mengangkat orang-orang mengangkat laki-laki dari orang kafir ini sebagai tokoh atau panutan dikarenakan mempunyai kemampuan. Akan tetapi di situ tidak boleh dijadikan hakim. Boleh dijadikan tokoh, boleh dijadikan panutan, tapi tidak boleh dijadikan hakim. Nah, adapun ketika orang-orang kafir dini tersebut itu dijadikan panutan, dijadikan tokoh, nanti untuk kafir-kafir dini yang lain hukumnya boleh mengikuti kalau mampu. Kalau nggak mampu ya nggak masalah, karena bukan hakim. Makanya zaman dulu itu kalau raja-raja yang zalim, raja-raja yang kafir itu dalam mengambil keputusan itu tidak akan adil, tidak akan adil. Biasanya semau gue. Nah, cara bahasanya ini sakarepe. Kenapa harus Islam? Karena memang orang Islamlah yang bisa dipercaya. Karena dulu saya pernah menerangkan masalah ada orang Nasrani yang masuk Islam, terus di situ dijadikan sekretaris Kanjeng Nabi, disuruh untuk menulis wahyu. Nah, tetapi orang Nasrani tersebut itu sering merubah wahyu-wahyu Al-Quran. Karena Kanjeng Nabi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, orang Nasrani tersebut itu dipercaya, malah sering merubah wahyu. Nah, sehingga akhirnya itu konangan, terus orang Nasrani mau melayu dan akhirnya dihatamkan atau dimatikan oleh Allah. Yang dulu saya pernah menceritakan bahwasanya orang tersebut itu tidak bisa diterima di bumi. Jadi ceritanya ini ono wong Nasrani lebih Islam terus didadike sekretaris karo Kanjeng Nabi kon nulis wahyu, tapi nongkono disalahgunakan, sering diganti-ganti. Nah, terus konangan akhirnya melayu terus mati wong ini. Nah, mati karo wong Nasrani dikubur. Lah bar dikubur resuke iki mayite mencelat saka bumi. Mencelat dhewe. Nah, itu
orang-orang yang menghina Al-Quran dan meremehkan Rasulullah, mencela. Jadi sampean angger delok film Al-Kisah, buku Al-Kisah era karo film apa sih kayak Azab kok. Nah itu sian. Nah, itu sebenarnya pengambilannya memang dari zaman dahulu. Zaman Nabi itu sudah ada. Ada orang yang tidak bisa diterima di bumi. Jadi dikubur suka mencela. Wong Nasrani iki ora percaya. Iki kok ana mayit iso mencela iki paling Kanjeng Nabi. Paling Muhammad iki. Paling wong Islam. Wah, terus dikubur meneh. Kubur meneh tapi rada jero. Sing misale wong ngubur kan sak detik sak pengawe. Sak detik sak pengawe. Lah kowe rong detik rong pengawe ceritane. Wah di kubur suka mencelat meneh. Nah, mencelat meneh. Jadi bumi iki muntah. Gampangane iki iki wong iki terlalu elek terus dudake blok. Memang aslinya seperti itu. Jadi bumi itu yang menjaga kan malaikat. Kenapa malaikat yang menjaga? Karena malaikat itu bisa dipercaya. Aja nek sing jaga wong wis disogo. Nyatane hutan-hutan kon dijogo ya nyatane dididoli. Jadi menungso ki angel. Paling penak malaikat. Jadi sing jaga malaikat. Malaikat pun kowe nek jaga, kadang ki bumi ki ngeluh. Malaikat, aku ki asline ora pengen sing jenenge apa bumi ki kanggo maksiat. Jajal sampean laporan karo Kanjeng Nabi, laporan karo Gusti Allah. Jajal sampean laporan karo Gusti Allah. Iki nek wong maksiat-maksiat nang donya ki tak kelemke ki piye? Jarene bumi ki ngomong ngono. Kuwi setiap hari. Terus malaikat laporan karo Gusti Allah, jawabane Gusti Allah wis ora. Nanti ada saatnya. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah asrati jannah muslim warahmatullahi wabarakatuh. Khususan satu kotir jiwa radhiyallahu anhu. Wa ila arwah jami kubur minal muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat bari'a wa bari'a syari'a wa bari'a sunnatillah al-anfirullah berdoa kepada syekh jadi alamat syekh bisul jatimah dan syafi'i radhiyallahu anhu nafa Allah biha istaghfir biha wa ila hadrati syekhina wa ila hadrati jami'ah KKM thayyiban mubarakan salamat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullah wa ana bi bidaraimin amin. Kitabul Aqdiyati wasyahadati. Kitabul Aqdiyati utawi iki ku kitab nerangake pira-pira hukuman. Kitabul Aqdiyati utawi iki ku kitab nerangake hukuman atau pengadilan atau meja hijau. Ini bagi yang mau menjadi hakim
atau pengacara, ada babnya sendiri. Wala yajusulan ora wenang apa an yalia wasani sapa man. Wala yajusulan ora wenang apa an yalia wasani sapa man al qada'a ing putusan, al qada'a ing putusan ilaman angin wong, ilaman angin wong istakmalat kang amre sempurna fihi ing dalam qada, fihi ing dalam qada apa khamsa asyarata 15, apa khamsa asyarata 15 khoslatan apane pekertine. Tidak diperbolehkan seseorang memutuskan kecuali memenuhi 15 kriteria atau syarat bisa. Artinya dalam suatu negara itu biasanya kan ada istilah yang namanya hakim atau kodi. Kalau hakim berarti juru hukum, ahli hukum. Kalau kodi berarti ahli keputusan, juru putus. Nah, sama, sebenarnya sama antara hakim dengan kodi. Kalau syarat-syarat memang ada. Nah, ini khoslatan di sini artinya seorang kodi itu harus mempunyai kemampuan atau mempunyai dasar atau mempunyai syarat. Yang pertama adalah al-islamu, ya suci Islam. Seorang kodi itu harus beragama Islam, ini untuk negara Islam. Kalau Indonesia itu kan bukan negara Islam. Indonesia itu negara apa? Darussalam. Darussalam itu negara yang damai. Artinya dalam 5 agama itu masuk semua. Kalau negara Islam kan berarti selain Islam dihukumi, kafir dizalimi. Nah, ini kalau di negara Islam seorang kodi atau hakim itu harus mempunyai 15 khoslatan. Yang pertama adalah Islam. Artinya orang kafir itu tidak boleh menjadi hakim, walaupun yang diputusi itu adalah orang kafir sendiri. Nah, misalnya ada kasus orang kafir dini, terus hakimnya ke orang kafir, nah itu tidak sah. Jadi orang kafir memberikan keputusan atau mengadili orang kafir itu tidak sah, apalagi mengadili orang Islam. Tidak sah, itu orang kafir. Nah, kalau untuk penguasa-penguasa zaman dahulu itu sering sekali mengangkat orang-orang mengangkat laki-laki dari orang kafir ini sebagai tokoh atau panutan dikarenakan mempunyai kemampuan. Akan tetapi di situ tidak boleh dijadikan hakim. Boleh dijadikan tokoh, boleh dijadikan panutan, tapi tidak boleh dijadikan hakim. Nah, adapun ketika orang-orang kafir dini tersebut itu dijadikan panutan, dijadikan tokoh, nanti untuk kafir-kafir dini yang lain hukumnya boleh mengikuti kalau mampu. Kalau nggak mampu yo nggak masalah, karena bukan hakim. Makanya zaman dulu itu kalau
apa namanya, raja-raja yang zalim, raja-raja yang kafir itu dalam mengambil keputusan itu tidak akan adil, tidak akan adil. Biasanya semau gue, nah, cara bahasanya ini sakarepe. Kenapa harus Islam? Karena memang orang Islamlah yang bisa dipercaya. Karena dulu saya pernah menerangkan masalah ada orang Nasrani yang apa namanya masuk Islam, terus di situ dijadikan sekretaris Kanjeng Nabi, disuruh untuk menulis wahyu. Nah, tetapi orang Nasrani tersebut itu apa namanya sering merubah wahyu-wahyu Al-Quran. Karena Kanjeng Nabi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, orang Nasrani tersebut itu dipercaya, malah sering merubah wahyu. Nah, sehingga akhirnya itu konangan, terus orang Nasrani mau melayu, dan akhirnya dihatamkan atau dimatikan oleh Allah. Yang dulu saya pernah menceritakan bahwasanya orang tersebut itu tidak bisa diterima di bumi. Jadi ceritanya ini ono wong Nasrani lebih Islam terus didadike sekretaris karo Kanjeng Nabi kon nulis wahyu, tapi nang kono disalahgunakan, sering diganti-ganti. Nah, terus konangan akhirnya belayu terus mati wong ini. Nah, mati karo wong Nasrani dikubur. Lah bar dikubur resuke iki mayite mencelat saka bumi. Mencelat dhewe. Nah, itu orang-orang yang menghina Al-Qur'an dan meremehkan Rasulullah mencela. Jadi sampean angger delok film Al-Kisah, buku Al-Kisah era karo film apa sih kayak Azab kok. Nah itu sebenarnya pengambilannya memang dari zaman dahulu, zaman Nabi itu sudah ada. Ada orang yang tidak bisa diterima di bumi. Jadi dikubur suka mencela. Wong Nasrani iki ora percaya, iki kok ana mayit iso mencelat iki paling Kanjeng Nabi. Paling Muhammad iki. Paling wong Islam. Wah, terus dikubur meneh. Kubur meneh tapi ora jero. Sing misale wong ngubur kan sak detik sak pengawe. Lah kowe rong detik rong pengawe ceritane. Wah dikubur suka mencelat meneh. Jadi bumi iki muntah. Gampangane iki iki wong iki terlalu elek terus dudake globok. Memang aslinya seperti itu. Jadi bumi itu yang menjaga kan malaikat. Kenapa malaikat yang menjaga? Karena malaikat itu bisa dipercaya. Nah, nek sing jaga wong wis disogo. Nyatane hutan-hutan kon dijogo ya nyatane dikiduli. Jadi menungso ki angel. Paling penak malaikat. Jadi sing jaga malaikat pun kowe nek jaga, kadang ki bumi ki ngeluh. Malaikat, aku ki asline ora pengen sing jenenge apa bumi ki kanggo maksiat. Jajal sampean laporan karo Kanjeng Nabi, laporan karo Gusti Allah. Jajal sampean laporan karo Gusti Allah. Iki nek wong maksiat nang donya ki tak kelemke ki piye? Jarene bumi ki ngomong ngono. Kuwi setiap hari. Terus malaikat laporan karo Gusti Allah, jawabane Gusti Allah wis ora. Nanti ada saatnya. Jangan.